Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi jalan bareng Andishan. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan rezekinya. Jalan bareng Andishan kali ini akan ajak teman-teman semua untuk menjelajah peradaban Mesir kuno. Mulai dari Dewa Dewi sampai zaman Nabi Musa. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. The Mummies merupakan salah satu wahana petualangan yang ada di Indonesia Science Center, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PPIPTEK Taman Mini Indonesia Indah. Untuk masuk ke wahana The Mummies, pengunjung dikenakan tarif Rp22.000 per orang. Sedangkan untuk tiket masuk Indonesia Science Center dikenakan tarif Rp27.500 per orang. Saran aku teman-teman bisa beli tiket bundling ya, pastinya jauh lebih hemat. Kita mulai penjelajahan The Mummies. Di awal masuk, kita bisa melihat miniatur piramida Giza. Adalah bangunan Mesir kuno yang luar biasa, dibangun sekitar 2560 tahun sebelum Masehi sebagai makam Raja Khufu. Selanjutnya terdapat diorama pasar Mesir kuno. Pasar di Mesir kuno bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat bertukar cerita, bertemu teman, bahkan mencari jodoh. Di sini semua orang dari berbagai kalangan berkumpul, dan barang-barang dijual beraneka ragam. Mulai dari rempah-rempah dan parfum dari tanah asing, kain linen Mesir yang terkenal halus, perhiasan dari emas dan batu mulia, makanan segar seperti kurma, gandum, sayuran, dan ikan, barang seperti papirus, kertas Mesir, patung dewa-dewi, dan jimat keberuntungan. Selanjutnya terdapat diorama patung Dewa Amun, salah satu dewa utama dalam mitologi Mesir kuno yang diyakini sebagai dewa penciptaan dan kekuatan tertinggi. Ciri khas patung ini adalah mahkota tinggi berbentuk dua bulu. Ada pula patung Osiris, salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno, yang dikenal sebagai dewa kehidupan setelah mati, kebangkitan, dan penegak keadilan. Di zaman Mesir kuno, pakaian bukan hanya soal menutupi tubuh, tapi juga menunjukkan status sosial, kekuasaan, dan hubungan dengan para dewa. Laki-laki menggunakan busana yang biasa dipakai oleh seorang Firaun dan bangsawan tinggi. Dan untuk wanita memakai busana elegan yang umum dipakai para ratu, putri, dan wanita bangsawan lainnya. Terdapat pula Heka dan Nekha, adalah tongkat gembala dan cambuk sebagai simbol kekuasaan dalam peradaban Mesir kuno. Patung Anubis adalah dewa Mesir kuno yang berwujud manusia berkepala anjing atau serigala. Sering digambarkan posisi duduk, yang dikenal sebagai pelindung makam dan pembimbing roh menuju kehidupan setelah kematian. Patung Nefertiti adalah istri Firaun Akhenaten yang memainkan peran penting dalam reformasi keagamaan Mesir kuno pada abad ke-14 sebelum Masehi. Toples kanopik adalah wadah yang digunakan dalam proses mumifikasi Mesir kuno untuk menyimpan organ dalam Firaun dan bangsawan. Setiap toples melambangkan perlindungan dari 4 dewa putra Horus, paru-paru, perut, usus, dan hati. Selanjutnya, sarkofagus adalah peti batu besar yang digunakan di Mesir kuno untuk melindungi mumi Firaun dan bangsawan yang dihiasi ukiran hieroglif, gambar dewa, serta doa-doa untuk memastikan perjalanan roh menuju kehidupan setelah mati. Buste Firaun Tutankhamun atau Raja Anak, karena naik tahta pada usia muda yang memerintah sekitar tahun 1323 sampai 1332 sebelum Masehi. Mumifikasi adalah proses pengawetan tubuh yang dilakukan bangsa Mesir kuno untuk memastikan Firaun dapat menjalani kehidupan setelah mati, dan pentingnya menjaga tubuh agar jiwa dapat hidup abadi. Proses ini berlangsung sekitar 70 hari dan melibatkan beberapa tahap utama, seperti pengeluaran organ dalam, pengeringan tubuh, pembalseman dan pembungkusan, serta pemakaman dan ritual. Penelitian ilmiah terhadap mumi juga membantu memahami sejarah, budaya, dan teknologi kedokteran pada masa lalu. Horus adalah dewa Mesir kuno, pria berkepala elang, yang dikenal sebagai dewa langit, pelindungan Firaun, dan simbol kekuatan serta keadilan. Patung Bastet atau Dewi Kucing adalah dewi perlindungan,
kesuburan, dan rumah tangga yang digambarkan sebagai wanita berkepala kucing, melindungi dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Sekarang kita masuk ke zaman Nabi Musa. Sebagaimana diceritakan dalam ajaran agama Samawi, ibu Musa menghanyutkannya di sungai Nil untuk menyelamatkan dari Firaun yang membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Keranjang tersebut ditemukan oleh Asia, istri Firaun yang kemudian mengasuh Musa. Tongkat Nabi Musa adalah simbol penting dalam sejarah agama Samawi. Dalam kisahnya, tongkat ini diberikan oleh Allah SWT sebagai mukjizat bagi Nabi Musa. Beberapa mukjizat diantaranya, tongkat menjadi ular, membelah Laut Merah, dan memancarkan air dari batu. Terdapat pula diorama 10 perintah Allah yang ditemukan di Gunung Sinai dalam ajaran agama Samawi. Kisah anak lembu emas berasal dari masa Nabi Musa alaihi salam. Ketika seorang bernama Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang dapat bersuara. Patung ini kemudian disembah oleh sebagian Bani Israel selama ketidakhadiran Nabi Musa. Diorama ular penyihir. Dalam kisah ini, Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar. Dan para penyihir istana juga menunjukkan kemampuan mereka dengan sihir. Tetapi ular dari tongkat Nabi Musa menelan ular-ular mereka. Peristiwa ini menggambarkan kekuasaan yang lebih tinggi di atas sihir manusia. Selanjutnya terdapat berbagai patung dewa-dewi, seperti patung Dewi Sekhmet adalah dewi perang, penyakit, dan penyembuh dalam mitologi Mesir kuno. Digambarkan sebagai wanita berkepala singa betina dengan cakar matahari di kepalanya. Ada pula Dewa Sobek, adalah dewa buaya Mesir kuno yang kompleks, melambangkan kekuatan, kesuburan, dan kekuatan, serta menjadi pelindung dari bahaya sungai Nil. Ada pula Dewi Isis, adalah dewi utama dari mitologi Mesir kuno. Dikenal sebagai dewi keibuan, sihir, penyembuh, dan perlindungan, serta masih banyak lagi dewa-dewi yang lainnya. Di area ini, pengunjung bisa berfoto dan bergaya ala zaman Mesir kuno. Dan sudah disediakan pakaian dan aksesoris zaman Mesir kuno gratis. Makin seru bukan? Terdapat pula replika kereta perang Raja Tutankhamun yang biasa digunakan untuk upacara, berburu, atau bahkan dalam pertempuran. Dibuat dari kayu ringan dengan roda berjeruji, mencerminkan status Tutankhamun sebagai Raja Firaun muda yang mungkin aktif dalam kegiatan luar istana. Kisah yang paling ikonik tentang sungai atau perairan besar yang terbelah adalah mukjizat Laut Merah dalam ajaran agama Samawi. Kaum Bani Israel yang diperbudak di Mesir di bawah kepemimpinan Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Ketika mereka terpojok di tepi Laut Merah dengan musuh di belakang dan lautan di depan, Tuhan atas kehendaknya membelah air laut menjadi dua, menciptakan jalan kering bagi kaum Bani Israel untuk menyeberang. Ketika kaum Bani Israel telah aman di seberang, air laut kembali menyatu, menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya. Terakhir terdapat area permainan anak. Di sini terdapat permainan berburu harta karun, arkeolog cilik, dan spot foto untuk anak-anak. Itulah akhir dari kita berpetualang menjelajah peradaban Mesir kuno The Mummies yang ada di Indonesia Science Center, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Adishan dengan subscribe, like, dan share video ini agar channel Jalan Bareng Adishan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya, Jalan Bareng Adishan mau kemana lagi ya? Tulis di komen.